Yang jalan ke atas tuh habisan sebelum kita ambil sisi positifnya aja ya, anak-anaknya di sana mereka itu luar biasa, itu kan punya semangat sekolah yang tinggi gitu kan. Pernah saya itu ada anak 10 kilo dia jarak dari rumah ke sekolah gitu kan. Saya tanya waktu itu kan, loh kamu kok terlambat terus gitu kan. Iya bu gitu kan, saya ke sekolah 10 kilo gitu kan, dia berangkat jam 5 subuh gitu kan. Saya cek tuh tasnya gitu kan, saya cek ternyata isinya ada parang. Oh, Mbak Hi guys, welcome back to our channel Geliat Necis Bisa Podcast. Today there is a different than usual because it's me here, Afkarina Fitri. Hari ini kita sudah bersama dengan salah satu guru di SMP Negeri 1 Cilimus, yaitu guru yang mengampu mata pelajaran IPA. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Halo Ibu, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 1 Cilimus. Iya. Halo Mbak Karina ya, Mbak Karin aja ya? Iya boleh Mbak Karin, Dek Karin, Iya, sayang juga boleh. Biar lebih santai ya Mbak Karina ya. Oke, boleh. Sebelum kita berbincang ke depan ya Bu ya, beberapa menit ke depan, ada baiknya kita kenalan dulu dong. Boleh. Oke. Gak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Nah, kalau udah sayang? Kalau udah sayang ya nanti urusan belakangan deh itu. Iya deh. Kalau udah sayang makan terbayang nanti. Oh iya benar. Terbayang-bayang ya. Betul. Oke deh, Mbak Karina, perkenalkan nama saya Puji Suryaningsih. Saya kebetulan guru IPA di SMP 1 Negeri Cilimus. Iya. Sebelumnya kan ini juga studio podcast tuh baru ya Bu ya. Betul. Mungkin ini baru pertama kali Ibu datang ke sini ya. Oke, diundang di studio podcast Geliat Necis Bisa. Gimana nih perasaannya gitu? Begitu ke sini, begitu maksudnya kan dingin kan? Iya. Oh begini ternyata ya, video apa namanya, studio podcast ya. Iya. Gitu. Ya luar biasa bagus gitu kan. Nyaman gitu kan. Karena saya baru tahu kalau studio podcast seperti ini gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Ibu domisilinya di mana? Sekarang saya tinggal di Padamenak. Oh, di Padamenak. Oke. Sebelum Ibu datang bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 1 Cilimus, saya pernah mendengar bahwa Ibu itu pernah mengajar di daerah di luar Jawa. Apakah betul, Bu? Betul sekali. Ya. Sebelumnya saya pernah di NTT setahun, kemudian setelah itu di Kalimantan 4 tahun. Berarti itu tuh masuknya ke dalam komunitas guru 3T itu atau bukan? Iya, betul. Jadi sebelumnya saya ikut program pemerintah ya, SM3T, itu kan sarjana mengajar di daerah 3T gitu kan. Nah, kebetulan saya dapat tugasnya di NTT 1 tahun. Setelah itu kami dikuliahkan PPG. Nah, setelah itu kami ikut tes CPNS GGD. GGD kemudian saya di penempatan di Kalimantan. Oke. Berarti di NTT pertama kali
bergabung dengan komunitas tersebut. Ya, betul. Kalau di NTT itu ada ciri khas salamnya nggak sih Bu? Kalau misalkan di sini kan kita di daerah Sunda ya, misalkan kita saling menyapa selamat datang tuh ada kata khasnya kayak sampurasun kayak gitu. Kalau di NTT gitu ada nggak Bu? Kayaknya sama aja. Oh sama aja, sama sampurasun juga? Sama, enggak maksudnya. Nggak ada kata khasnya gitu? Nggak ada, sama aja kayak bahasa Indonesia sih ya. Iya. Paling yang khasnya kan kayak beta, Iya. sonde beta. Nah, beta sonde. Apa tuh artinya beta sonde? Beta tuh kan saya, sonde tidak. Tidak saya berarti? Ya. Saya bukan saya? Beta sonde ya, sonde beta. Oke. Mama biasanya. Mama. Iya. Itu bahasa NTT. Berarti sama aja ya saling menyapanya pakai bahasa sama-sama Indonesia, Bahasa cuman Indonesia. logatnya berbeda gitu tuh, ya. Logatnya saja. Kalau Ibu bergabung, kan Ibu domisilinya tadi di Padamenak ya Bu? Ya. Di Kuningan, di Jawa Barat. Terus ikut dengan komunitas itu, apakah ada motivasi tersendiri bergabung dengan komunitas 3T itu? Motivasi terbesar untuk mengajar di daerah luar Jawa? Oh ya, awalnya kan saya di Jakarta tinggalnya kan. Awalnya saya Jakarta, kemudian saya ikut karena awalnya sudah pengabdian, ya kan, nah udah terlanjur nih terjun kan, ya udah sekali aja kecemplung kan. Iya. Makanya saya ikut langsung ke Kalimantan gitu. Sampai sana itu apa ya, luar biasa gitu kan. Saya dapatkan pengalaman yang tidak ada apa ya. Kalau bisa dinilai dengan uang tidak ada harganya ya, Tidak ternilai harganya iya. gitu kan, tidak ada nilainya kan, luar biasa karena pengalaman itu mahal harganya. Betul. Ya kan, karena apa, dibayar oleh air mata, dibayar oleh keringat kan, tenaga, waktu, nah itulah luar biasa. Di Kalimantan banyak pengalaman yang saya dapatkan ya, karena di sana kan daerah 3T kan, Iya. 3T tentunya kan nggak sama dengan daerah di Pulau Jawa ya. Di sana mungkin tidak ada sinyal gitu kan, listrik masih terbatas gitu. Makanya yang saya dapatkan adalah rasa bersyukur di sana, pengalaman bersyukur. Ya gimana kita bisa mensyukuri apa yang Allah kasih kan buat kita ya, Tuhan yang kasih buat kita. Kemudian menghargai perbedaan, Betul. ya kan, keanekaragaman. Ternyata memang unik gitu kan. Perbedaan itu adalah unik gitu kan. Ternyata oh di Pulau Jawa budaya seperti ini, ternyata di Kalimantan budaya seperti ini, dan tidak perlu disamakan karena memang berbeda kan. Iya, gitu. betul. Kita hanya saling menghargai saja gitu. Berarti Ibu mengalami yang selama ini sering diperbincangkan bahwa perbedaan itu indah ya Bu? Betul. Ya kalau kita berpikirnya positif, Iya. ya itu indah. Apakah memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan dengan budaya di tadinya kan Ibu di Jawa terus di luar Jawa? Itu sulit atau gimana tuh? Ya pastilah butuh waktu ya, Iya. gitu kan. Kita menyesuaikan di sana kondisinya, kita lihat budayanya seperti apa di sana, gitu kan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya kita ikuti kan, menghargai budaya di sana, gitu kan. Yang tidak boleh ya sudah jangan lakukan, gitu. Yang penting kita menghargai perbedaan, Betul. betul. Itu sih yang penting. Gitu. Terus dengar juga kalau misalkan di daerah luar Jawa itu antara tempat tinggal kita ke tempat-tempat misalkan sekolah atau ke kantor-kantor dinas itu jaraknya nggak deket itu, jauh gitu. Betul. Apakah betul seperti Iya, itu betul. Bu? Dari tempat tinggal saya ke dinas ya, kabupaten itu saya sekitar sampai 8-10 jam. Gitu. Kalau dari tempat tinggal ke tempat sekolah Ibu mengajar? Saya itu sekitar hampir 20 kilo gitu kan. Kenapa gitu kan saya harus PP gitu ya? Iya. Gitu. Karena memang di sekolah saat itu tidak ada listrik, tidak ada sinyal gitu kan. Jadi saya kesulitan untuk menghubungi orang rumah kan, keluarga. Iya, betul. Gitu kan. Makanya ya sudah saya ke kecamatan gitu kan, tinggal di sana untuk bisa menghubungi keluarga. Kemudian kalau ada info-info kan, nah itu agak sulit. Makanya ya sudah PP lah 20 kilo gitu. Berarti kondisi pas Ibu sudah mengikuti program mengajar itu tuh Ibu udah maksudnya udah punya keluarga, udah menikah gitu? Sudah. Berarti LDR dengan keluarga? Iya deh. Berapa tahun tuh Bu? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun LDR Jakarta NTT? Nah, enggak, Kalimantan. Oh ya, berarti dari NTT ke Kalimantan? Iya. Enggak, dari Jakarta ke Kalimantan. Dari Jakarta ke Kalimantan, iya. 4 tahun 4 gitu tahun. LDR.
Itu menjalin komunikasinya berarti nggak tiap hari komunikasi? Awal-awal ya, karena kan saya awal masih tinggal di sekolah kan, dekat sekolah yang nggak ada sinyal. Maka setelah hampir setahun baru saya pindah ke kecamatan. Nah, dari itulah mungkin di sana pun di kecamatan waktu itu listrik masih terbatas. Karena kan dia ada sip-sipan listrik. Jadi nyala jam 4 sore, ya mati jam 6 pagi. Setiap hari seperti itu. Berarti selama 4 tahun menabung rindu ya, Bu? Nah, Kayak Dilan tuh rindu tuh berat katanya. Betul. Apa Ibu merasakan rindu berat itu? Iyalah pasti. Sama suami, sama anak kan. Iya. Terus kalau itu dari sisi keluarganya ya, Bu. Kalau misalkan dari sisi siswanya, berarti kan beda juga tuh antara siswa yang ada di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Dari sisi emosionalnya mungkin, atau dari habitnya bagaimana di sana, Bu? Iya. Pasti ya Mbak Karin ya. Namanya kan kita beda apa ya? Beda daerah Pulau Jawa dengan Kalimantan ya. Apalagi kan daerah 3T kan, gitu kan. Tapi kita ambil sisi positifnya aja ya, anak-anaknya di sana. Mereka itu luar biasa, itu kan punya semangat sekolah yang tinggi gitu kan. Pernah saya itu ada anak 10 kilo dia jarak dari rumah ke sekolah gitu kan. Saya tanya waktu itu kan, loh kamu kok terlambat terus gitu kan. Iya Bu gitu kan, saya ke sekolah 10 kilo gitu kan. Dia berangkat jam 5 subuh gitu kan. Saya cek tuh tasnya gitu kan, saya cek ternyata isinya ada parang. Tahu Mbak Karin parang? Nggak tahu. Itu loh golok. Iya, golok. Nah golok tuh. Nah saya tanya, kamu ngapain bawa parang ke sekolah kan gitu kan. Iya Bu, karena kan saya 10 kilo ke sekolah kan, berjam-jam. Makanya saya bawa parang untuk apa? Untuk saya kalau ngambil makan, kalau dia lapar tuh ngambil buah di jalan gitu kan, ngambil air kelapa untuk minum gitu kan. Itu dia lakukan gitu, walaupun 10 kilo tiap hari dia lakukan ke sekolah. Berangkat 10 kilo, pulang juga 10 kilo iya, lagi. Luar biasa kan, Luar biasa. Jalan kaki lagi gitu kan. Tapi sampai sekolah semangat untuk belajar. Iya, makanya saya anak itu udah ke sekolah udah seneng kan. Alhamdulillah dia ke sekolah kan, artinya kan punya semangat ya kan untuk belajar, untuk ke sekolah. Jadi sampai sekolah pun saya nggak mau marahi dia gitu kan. Sampai sekolah aja udah bersyukur kan, ya masih punya rasa semangat kan untuk sekolah gitu. Apa semua siswa hampir jaraknya 10 km? Paling dekat berapa kilometer dari jarak rumah ke sekolah? Ya paling 500 meter paling deket. Ada yang samping sekolah juga ada gitu kan. Kebanyakan sih yang jauh. Ada yang harus sampai dia naik perahu ke sekolah. Iya betul. Ya itu ada. Gitu ada kan. yang kayak lewat hutan dulu, terus lewat sungai juga. Iya, gitu. Itu ada anak kami itu. Makanya di sekolah itu kami ada asrama sekolah gitu kan. Untuk anak-anak yang rumahnya jauh ya gitu, itu ada. Nah anak-anak itu di sana selain mereka punya semangat yang tinggi gitu kan, mereka itu kuat Mbak. Tenaganya luar biasa Mbak. Saya kalau beli peralatan olahraga itu nggak sebulan tuh udah rusak. Iya, bola itu hancur Mbak gitu karena kan. tenaganya mereka besar-besar. Tenaganya tuh kuat gitu kan. Karena mereka biasa kerja keras kan. Iya, betul. Gitu kan. Karena kadang-kadang mereka kan ada yang dari keluarga yang kurang mampu kan. Jadi harus bekerja gitu kan. Pulang sekolah mereka kerja gitu kan. Ada yang di kuli bangunan, ada yang di kebun kelapa sawit gitu kan. Jadi udah terbiasa kerja keras gitu kan. Tenaganya luar biasa kan ya Mbak. Nah, sekolah anak-anak saya tuh hobinya volley. Main volley mereka dan bola kaki. Ya gitu, mereka suka. Jadi kalau sekali main tuh tenaganya Mbak luar biasa. Bisa belah bolanya. Iya. Jadi tiap kali mau olahraga beli bola baru. Iya, sering banget tuh beli bola gitu. Nah, saking kuatnya mereka tuh. Enggak laki-laki, enggak perempuan, sama aja kuat. Kalau satu kelas itu ada berapa siswa Bu di sana? Waktu saya ngajar itu hanya 6 rombel. Jadi kelas 7 2 kelas 8 2, kelas 9 2 gitu. Satu kelasnya itu hanya sekitar 20 sampai 25 anak. Satu kelas. Ya. Memang belum banyak. Iya, belum banyak. Iya. Gitu. Terus dalam 2 tahun kebelakang kan kita mengalami pandemik ya Bu. Terus tadi Ibu sempat bilang kalau di sana itu susah listrik, akses internet juga sangat minim sekali. Nah, waktu pandemi itu gimana kegiatan belajar mengajarnya, Bu? Hancur, Mbak. Hancur sekali. Pendidikan tuh hancur. Ya, apalagi di kecamatan kami waktu itu di Simpang Hulu. Itu hampir banyak, berapa anak ya? Ratusan anak putus sekolah akhirnya. Mereka karena menikah.
gitu, akhirnya menikah kan gitu. Kayak itu karena pandemi ini gitu kan, karena kami kan nggak ada sinyal tapi kami harus belajar dari rumah kan. Iya, betul. Bingung juga kan kalau kami nggak melakukan bagaimana kan. Akhirnya ya sudah gitu kan, belajar dari rumah gitu. Anak-anak kan nggak terpantau gitu kan, kadang-kadang orang tua sibuk mereka dengan pekerjaannya gitu kan, anak nggak kepantau, akhirnya putus sekolah, banyak yang putus sekolah gitu. Kemudian kedua, setelah pandemi masuk kan penurunan karakter itu terjadi, mungkin nggak hanya di pedalaman ya, betul. di kota-kota juga sama kan gitu, karakter mereka menurun gitu kan, karena 2 tahun nggak ketemu guru ya, jadi nggak kenal kali ya. nggak kenal, jadi kan ya udah akhirnya rasa hormat, rasa menghargai gitu kan, sama teman juga sama, rasa sayangnya berkurang gitu. Itulah yang terjadi, jadi males. Iya, betul. Ya kan, nah itulah yang terjadi setelah pandemi. Tapi alhamdulillah baru tahun begitu saya pindah akhir 2021 sampai sekarang sudah ada bantuan wifi. Betul, sudah ada, kemarin datang, dan listrik pun sudah masuk, PLN sudah masuk. Alhamdulillah, berarti ya jadi bisa mensupport, mendukung kegiatan belajar mengajar di sana biar lebih maju lagi. Betul, harus mengikuti era digitalisasi gitu. Betul. Kasihan sama anak di sana. Terus tadi dengar pengalaman anak-anak yang perjalanannya jauh sampai 10 km. Kalau ibu sendiri pernah nggak ada pengalaman unik gitu saat melakukan perjalanan, entah itu dari sekolah ke rumah atau dari rumah ke sekolah? Oh, banyak Mbak, banyak banget saya ya. Yang paling unik deh. Yang paling unik ya, waktu itu kami itu nggak selalu bersama-sama ya ke sekolah ya, karena perjalanan cukup jauh kan. Atau ada apa-apa di jalan kan, apa ban bocor gitu kan, ada hewan gitu kan, pasti itu ada hewan. Jadi kami selalu beriringan kalau ke sekolah tuh bertiga gitu kan, dengan guru-guru yang lain gitu kan. Nah di tengah jalan itu hujan besar Mbak, hujan besar gitu kan. Karena saya itu ke sekolah itu hampir melewati 20 jembatan. Itu kayu. Pun jembatan kayu ya? Iya. Jembatan kayu pun nggak kayak jembatan kayu yang di sini ya, ya bolong-bolong gitu kan. Mbak Karin tahu nggak? Jadi yang namanya jembatan Mbak Karin, ini kan papan nih, satu. Ini buat ban. Iya. Yang ini bolong, ini bolong. Ya kan, nanti papan lagi. Tahu kan Mbak Karin? Nah itu dia, kalau kami nggak fokus aja, udah meleset ban motornya. Karena kanan kirinya juga tambangnya satu tali doang gitu ya? Nggak ada tambang Mbak Karin, hanya kayu-kayu aja gitu. Kalau kami sampai meleset sedikit kan, ya itu meleset ban motornya gitu. Terus kemudian kami kalau misalnya melewati jembatan yang yang penuh dengan air ya, nggak bisa tuh kan, takut motornya mati kan. Jadi kami harus gotong motor dulu gitu. Gotong motor sama-sama gitu kan. Sampai sempat kami harus naik ke rakit motornya tuh, dinaikkan ke rakit kan, karena pasti nggak akan bisa lewat gitu kan, karena tinggi tuh banjirnya, makanya motor dimasukkan ke atas rakit gitu. Kami pun ikut di atas naik rakit gitu. Dalam satu rakit itu bisa berapa kendaraan? Satu. Cuma kita bisa berapa, 4 orang bisa naik situ gitu. Luar biasa kali. Ya. Terus berarti kan lewat hutan tuh, apakah pernah bertemu dengan hewan-hewan buas? Oh ya sering Mbak, yang namanya ular gitu kan. Sering, babi hutan gitu kan. Makanya kan kami nggak biasa sendiri kan, harus sama-sama gitu kan, takut ada di tengah jalan gitu kan. Itu ada ular, takutnya dari atas pohon aja gitu kan, nempel. Ada yang tahu tiba-tiba nempel. Kalau di sini kan paling ulat, yaitu ular. Ulat ya, sana ular. Kalau hewan buas seperti raja hutan gitu? Enggak. Saya dulu pertama kali ya Mbak Karin ke sekolah nih, itu ada babi masuk kelas. Nah itu kan, kalau anak-anak sana udah biasa kali ya bisa menangani. Iya biasa, mereka kan lihat, kita kan baru kan pertama kali ya lihat babi masuk kelas, lihat anjing masuk kelas kan. Saya teriak kan gitu kan, diketawain sama anak-anak kan, ibu takut ya? Iya takut gitu kan, baru pertama kali. Mungkin ada kepala sekolah tuh lewat gitu kan. Akhirnya setelah itu akhirnya kalau sekarang setelah saya tahu takut gitu kan, kepala sekolah bilang nih ke warga-warga untuk masukkan babinya ke kandang. Setelah itu, ini karena ada guru
Muslim kan, Iya. nah gitu yang apa kita kan awam ya dengan babi kan, nggak betul. terlalu dekat itu. Mereka sih di sana alhamdulillah toleransinya tinggi. Tuh guru-guru di sana gitu kan, warga di sana menghargai perbedaan gitu kan, baik agama, suku gitu. Oke. Atau pernah bertemu dengan siswa yang unik, Bu? Karakter siswa kan pasti beda-beda tuh. Ada Iya, aja iya. yang unik tuh. Banyak Mbak Karin yang Banyak di unik-unik. sana. Mm-mm. Anak-anak di sana ya emang unik-unik sih gitu kan, mereka polos-polos Mbak Karin. Ceritanya waktu itu apa ya, kita lagi belajar kan, lagi asik-asik belajar nih Mbak Karin, ada helikopter. Ya kan? Kalau di sini kan suka teriak minta uang gitu. Apa sana juga sama? Sama, sampai gurunya pun keluar Mbak Karin. Kita kan kaget lah, oh pada keluar semua, gak ada apa gitu kan, ternyata ada helikopter lewat, jadi kok semua ngumpul di lapangan. Gurunya pun sama gitu kan, Iya. ada ngumpul di lapangan, pada ngeliatin ini helikopter. Itu di Kalimantan. Kalau di NTT dulu saya lucunya, mereka begitu lihat kamera gitu kan, mereka takut. Oh, takut. Takut difoto Iya. gitu kan, mungkin dikira mereka ada kilat. Kira kilat kan. Iya. Jadi kalau misalnya lihat kamera ada blitznya tuh mereka ngumpet Oh. gitu, takut mereka, mungkin karena jarang lihat kali Iya, ya. betul. Itu anak-anak di sana. Berarti memang kalau ada kilat pun mereka ngumpet gitu ya? Iya kan, takut Iya, mereka. betul. Kan karena sering Mbak Karin, karena kan maksudnya kan daerah yang kosong ya, jadi sering namanya petir gitu kan. Jadi sering yang dapat apa sih, tersambar petir di sana gitu. Oh. Sering. Makanya kenapa alasannya mereka takut kalau difoto kena blitz itu. Iya, karena dikiranya jelat Petir, kan, iya. padahal bukan gitu. Oke. Mbak Karin jalan-jalan dong ke Kalimantan, Pengen banget sih sebenarnya jalan-jalan. Belum pernah nih jalan-jalan keluar Pulau Jawa. Jawa. Harus Mbak Karin, lagi masih muda. Iya, amin, semoga nanti ada kesempatan dan rezekinya pasti kan. Amin. Karena perjalanan ke sana itu lebih mahal daripada perjalanan di sini kan. Iya betul. Berapa kali naik ini, Bu? Pesawat. Pesawat sih cuma sekali aja dari Jakarta ke Kalimantan ya, itu pun hanya 1,5 jam gitu kan. Yang lamanya itu ya di daratnya. Ya, di daratnya. Ya, saya dari bandara sana ya, Supadio, Pontianak, itu ke tempat tinggal itu hampir 4-5 jam gitu. Itu baru sampai. Dan harganya pun mahal ya, Bu? Iya, lumayan. Katanya sampai 5 juta? Enggak sampai. Enggak, mungkin kalau ke Papua kali ya. Oh, kalau sampai Papua ya itu ya. Kan soalnya ada juga yang guru yang 3T itu sampai Papua, pernah dengar juga katanya harga tiket pesawatnya aja 5 juta gitu. Karena penumpangnya memang sedikit Iya, gitu. bisa jadi. Gitu. Apalagi ya, Bu ya? Atau kalau misalkan selama pandemi kemarin kan di sini nih orang tuanya banyak ada yang mengeluh karena siswanya udah kurang disiplin. Apakah di sana juga orang tuanya sama mengeluh, Bu? Sama. Nggak hanya pandemi Mbak, sebelum pandemi juga mengeluh. Ya, betul, karena banyak ya apa namanya orang tua juga yang sibuk bekerja gitu kan. Mereka juga akhirnya ya sudah menyerahkan anak itu ke sekolah gitu kan. Gitu. Ya banyak faktor ya, anak-anak kami cuma bingung gitu, kenapa anak-anak sekarang kok jadi dari penurunan karakter ya gitu kan, sulit dengan orang tuanya saja kok sulit gitu. Ya, rasa trust and care-nya itu minim banget ya, Bu. Kayak susah juga ya ngebangun trust and care antara guru dengan siswa tuh gitu. Ya mungkin karena bisa tontonan, bisa juga ya gitu kan, karena gadget gitu kan gitu. Karena kan mereka kalau misalnya anak-anak kan bisa aja, kalau di Kalimantan mereka dari rumah ke kecamatan kan sudah ada sinyal gitu kan, bisa atau bisa ke rental kan gitu kan, bisa nonton apa segala macam di sana, bisa jadi. Ada juga nggak kayak barangkali siswanya berangkat dari rumah tapi cuma nyampe ke kecamatan, nggak ke sekolah. Iya, ada. Jadi internetan di sana akhirnya nggak masuk sekolah gitu. Gitu. Terus perjuangan paling berat ketika Ibu ada di sana tuh apa? Ada atau enggak? Perjuangan ya, membangun sekolah. Ibu membangun sekolah? Iya, membangun sekolah. Bukan mendirikan bangunan ya Mbak, gitu kan. Iya, karena dulu itu
Di Nanti alih profesi dong. Iya, itu kuli bangunan kuli ya. bangunan. Iya benar. Maka apa nih Mbak, saya lihat kan sekolahnya ya. Dulu itu kan sekolahnya masih ya udah tembok sih, sudah dinding gitu kan. Jadi dulu itu di sana itu sempat yang namanya anak-anak sana ya Mbak, itu sempat sekolahnya itu dilempari batu. Jadi sebelum kami datang tuh, sebelum saya datang tuh dengan guru-guru yang lain tuh, sekolah itu sempat dilempari batu kan. Karena memang dulu tuh banyak guru-guru yang jarang ke sekolah gitu kan. Satu, jarak gitu kan. Kedua, di sana kan kondisi ekonomi gitu kan. Karena kan penghasilan guru pun nggak besar ya di sana kan. Akhirnya kan mereka harus mencari tambahan gitu kan. Makanya kan kondisinya sekolah itu jarang ada guru gitu kan. Nah anak-anak mungkin protes kan, jadi sekolah ya hancur gitu kan. Akhirnya begitu kami datang ke sana, kami kan menata sekolah ya, menata sekolah gitu kan, supaya anak-anak rajin ke sekolah gitu kan, mengembalikan kepercayaan anak-anak gitu kan, dan orang tua gitu kan, untuk menyekolahkannya ke sekolah kami itu kan. Nah, akhirnya kami bangun sekolah itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan gitu kan, supaya anak-anak itu kan betah kan di sekolah gitu kan. Kemudian orang tua juga percaya nih anaknya kan di sekolah, kembali ke sekolah gitu kan. Nah itulah yang dibangun 4 tahun itulah yang kami bangun gitu kan, mengadakan kegiatan-kegiatan. Tadinya itu jam 9 pagi Mbak baru mulai pembelajaran. Ada kan sedikit-sedikit kami rubah kan, jam 7 gitu kan. Ya pelan-pelan. Kalau anak-anak masuk jam 7 berarti berangkatnya dari subuh. Iya, betul. Apalagi yang 10 kilo itu kan. 10 kilo. Iya, makanya pagi gitu kan. Karena kan banyak di sana anak-anak pakai jam matahari awalnya. Gitu kan, jadi lihat matahari baru berangkat ke sekolah. Iya, karena kalau masih gelap mungkin di hutan dia harus bawa senter kan ya. Iya, makanya kan karena nggak ada listrik kan, makanya dulu pakainya jam matahari gitu kan. Ya sekarang kan nggak bisa kan, karena harus pakai aturan jam 7 pagi harus ke sekolah gitu. Nah itulah sedikit demi sedikit budaya kita rubah kan. Memang nggak mudah Mbak, itu nggak mudah, apalagi yang sudah melekat ya budaya yang sudah dibuat, nggak mudah kita rubah gitu kan. Sedikit-sedikit kami rubah penataan sekolah gitu kan, program-program sekolah, kegiatan-kegiatan siswa gitu, sampai akhirnya alhamdulillah jumlah siswa kan meningkat gitu kan tiap tahunnya gitu kan. Sempat kami itu juara sekolah dulu tuh, juara 3 lomba sekolah sehat ya se-Kabupaten Ketapang gitu, karena kami sekolah pedalaman gitu ya. Itu Masya Allah, luar biasa banget. Berarti kalau misalkan waktu tadi sekolah sempat dilemparin, yang melemparinya itu siswa sekolah lain atau sekolah itu tersebut? Siswa itu sendiri. Karena sebagai bentuk protes mereka terhadap guru-guru di sana waktu itu. Karena kan ya itu Mbak, di sana itu gimana ya, kita mau apa ya, mau bilang gimana juga ya, karena kan guru juga mereka kalau udah ngomongin masalah perut susah ya gitu kan. Mereka juga mencari penghasilan gitu kan di luar kan, karena tidak mencukupi, karena kan banyak kan guru kontrak di sana, kontrak daerah kan, kebanyakan kontrak daerah. Mereka juga mencari penghasilan di luar kan, ada yang berkebun gitu kan, apa kalau musim panen kan libur, musim tanam libur lagi. Nah, itulah kondisi memang seperti di sana gitu ya. Mungkin Jawa seperti itu kali dulu. Iya. Ya, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu kali. Sebelum sekarang sebagus dan semaju ini. Ya, pasti juga Kalimantan akan maju. Amin, pasti. Akhirnya kan. Iya. Gitu. Berarti kalau misalkan berarti kan satu kelompok ya Bu, ke sana pergi menjadi guru 3T itu. Iya, betul. Apa semua mata pelajaran, kayak di sini kan ada 11 mata pelajaran tuh. Apa di sana juga sama? Iya, kami disebar Kabupaten Ketapang itu sekitar 600 guru. Kalau nggak salah 600 guru ya, kami disebar di Kabupaten Ketapang. Itu dengan mapel 11 mapel ya, 10 sampai 11 mapel sama gitu. Yang terbanyak itu mapel bahasa Inggris di sana itu. Oh, terbanyak mapel bahasa Inggris. Iya, banyak guru-guru bahasa Inggris di sana. Tapi mereka excited nggak belajar bahasa Inggris? Iya. Mereka suka belajar bahasa Inggris karena kan sesuatu yang baru ya, gitu. Walaupun ya pelan-pelan ya, gitu. Kayak saya juga pertama kali sana bingung, gitu kan. Karena mereka pakai bahasa Dayak, gitu. Anak-anak di sana kan, kayak bahasa ibu di sana, bahasa daerahnya, gitu kan. Dan itu agak sulit juga saya mengajar dulu waktu pas pertama kali kan.
mereka juga mungkin bingung dengan bahasa saya gitu kan. Saya bahasa Indonesia, anak-anak biasa dengan bahasa Dayak gitu kan. Nah, agak lama nangkapnya juga gitu. Gitu. Kalau salam Dayaknya ada nggak, Bu? Salam Dayak ya. Sama aja sih, Mbak. Sama gitu. aja. Paling kalau misalnya apa namanya, kalau kita kan Assalamualaikum gitu kan. Biasa kan mereka salam sejahtera untuk kita semua. Ada di sana Adil Katalino, Mbak Cura, saya nggak hafal tuh Mbak. Adil Katalino, Mbak Cura, Mbak Sumangat gitu kan. Itu ada artinya mereka tuh. Itu mereka ucapkan selalu ketika pas salam membuka. Itu Adil Katalino, saya nggak hafal tuh, ada 2 kalimat lagi gitu kan. Atau diucapkan ke setiap dia atau mereka ketemu dengan orang lebih tua? Enggak. Itu pas lagi kalau misalnya acara-acara salam pembuka tuh. Itu mereka. Artinya apa, Bu? Itu doa. Doa mereka. Doa sama kayak arti dari Assalamualaikum ya, gitulah, mirip-mirip samanya ya. Doa mereka. Tuh. Udah lumayan kita berbincang-bincang, ada beberapa menit ya, Bu. Udah bosan belum kira-kira? Enggak, belum bosan. Atau ada pengalaman unik lain gitu tentang menjalin hubungan dengan keluarga selama LDR? Gitu ya? Iya. Oh iya, pasti Mbak Karin. Apa ya? Pertama kali gitu ya, kenapa ya Allah kok memisahkan saya gitu ya dengan suami, dengan anak gitu kan? Kenapa sih ya Allah kok ngasih seperti ini gitu kan? Pasti manusiawi ya Mbak, ya kan, sifat seperti itu. Tapi setelah kita jalani gitu kan, oh iya ternyata banyak, ya kan, banyak hikmahnya gitu kan. Oh iya, Allah mengajarkan saya untuk misalnya apa namanya, bisa bersyukur, menahan sabar gitu kan, punya kesabaran gitu kan, keikhlasan gitu kan. Ternyata mungkin takutnya kalau sering bersama kita sering berantem kan, mana tahu ya Mbak, gitu kan. Begitu kita LDR, oh ya diuji nih kesabarannya gitu kan, keikhlasannya, legowo kan Mbak. Akhirnya kan begitu ketemu nggak pernah berantem, ya kan, justru malah saling sayang gitu kan, saling menghargai, itu sih gitu. Selama 4 tahun itu ada misalkan kalau libur sekolah, ada libur semester atau libur tahunan, itu Ibu yang pulang ke Jakarta atau dari keluarga pengen tahulah ke sana gitu, ke Kalimantan? Saya yang pulang ke Jakarta, karena kebetulan anak-anak kan di Jakarta, gitu kan. Jadi saya itu punya anak yang ketiga itu setelah 2020 ya, nah saya punya anak ketiga gitu kan. Jadi sebelumnya anak yang 2 ikut suami di Jakarta. Jadi saya kalau liburan saya ke Jakarta gitu. Begitu punya anak ketiga, suami datang ke Kalimantan gitu. Pernah suami ikut Kalimantan kan? Jalan-jalan dong dia di Kalimantan gitu, mumpung kan di Kalimantan. Nah dia mainlah ke dinas gitu kan, dari rumah tuh ke dinas pendidikan dia main. Begitu dia bawa motor ya, di perjalanan dia katanya ngerasa kok nggak sampai-sampai jalan itu. Bayangin Mbak, naik motor aja 8 jam dari rumah ke kantor dinas. Iya, ya kan, dari itu nggak ada ujungnya, maksudnya nggak ada lampu merah, kan jalan terus kan, makanya kan panjangnya kayak apa kan. Iya, mungkin gambarannya kayak jalan baru sekarang kali ya gitu. Iya, selurus itu. Itu temennya agak rame ya. Iya, agak rame. Kalau di sana sepi benar-benar. Kanan kiri itu pepohonan, hutan gitu ya. Jalan pun masih tanah merah gitu kan. Baik kalau kalau hujan kan banjir, kalau panas debu. Sana. Tapi seru sih Mbak, gitu kan. Saya punya pengalaman, punya cerita hidup kan. Ya, semua orang bisa dapat kesempatan itu. Ya, betul. Itulah yang namanya pengalaman, mahal kan harganya. Iya, betul. Ada yang bisa diceritakan untuk nanti. Kira-kira ada motivasi nggak Bu untuk sahabat Geliat di rumah, barang untuk siswanya ataupun untuk tenaga pendidiknya? Ya, betul. Untuk anak-anak ya, untuk anak-anakku khususnya SMP 1 ya, Cilimus, anak-anak, kalian harus bersyukur sekali gitu kan, harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur nak gitu kan, karena kalian diberikan fasilitas sekolah yang luar biasa gitu kan. Kemudian guru-guru yang mensupport kan, orang tua yang mensupport gitu kan. Jadi kalian harus lebih giat belajarnya kan, anak-anak itu jangan kalah semangatnya dengan anak-anak di pedalaman gitu. Kemudian dengan teman-teman juga, kita sama guru gitu kan,
enak lah di sini, luar biasa kan gitu. Jadi semangat lagi untuk mengajar gitu kan, anak-anak kita, kasihan mereka gitu kan. Mungkin tingkat kedisiplinan kita ditingkatkan gitu kan, kemudian kualitas mengajar ditingkatkan gitu ya. Tetap semangat pokoknya. Pokoknya semangat untuk siswanya, untuk pengajarnya, betul, pendidiknya, biar betul. pendidikan di Indonesia Ya. sama-sama maju. Betul. Sebelum kita selesai perbincangan hari ini, aku mau kasih Apa ask tuh, Mbak? question. Oh gitu ya. Kayak yang lagi ngetren sekarang gitu. Pilih antara A atau B gitu, iya, dengan iya. cepat tapi ya Bu ya. Oh iya. Oh gitu ya. Iya. Oke deh. Nggak pakai alasan kok, cuman jawab dengan cepat aja. Siap-siap. Oke. Nungguin ya. Yalah, Mbak. Iya, nungguin ya. Oke, kalau Ibu suruh pilih mendidik atau mengajar? Mendidik. Mendidik. Terus kalau suruh pilih mengajar di guru negeri atau di guru swasta? Guru swasta. Guru swasta. Guru terbaik atau orang tua terbaik? Orang tua terbaik. Kemewahan atau kesederhanaan? Kesederhanaan. Kasih sayang atau cinta? Kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Terima kasih ya Ibu udah datang di Geliatnya Cis Bisa Podcast ini. Semoga apa yang pengalaman Ibu kasih ke kita menjadi motivasi, terus berharga untuk kita, karena menjadi guru di daerah yang terdepan, terluar, tertinggal itu harus menabung rasa sabar yang mungkin berkali-kali lipat lagi gitu. Dan rasa syukur yang didapat pun Masya Allah sekali ya Bu ya. Iya. Dari perjalanan, dari cara kita berkomunikasi dengan keluarga, menyesuaikan dengan budaya baru di sana gitu. Semoga semua tenaga pendidik di Indonesia bisa lebih semangat lagi dan apa ya, memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Betul. Agar apa ya, siswa di Indonesia ini mau di daerah kota ataupun di pedalaman sama-sama menjadi siswa yang sukses dan bisa membuat Indonesia ini menjadi lebih maju lagi gitu kali ya Bu ya. Betul. Amin. Amin, ya, Bu. Ya. Mungkin cukup sekian perbincangan kita hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share this video, and see you.